Baca apaan tuh? Baca apaan tuh? Ini nih tentang pemekaran desa. Oh itu, kan sudah ada prosesnya. Kok lu baru tahu sih? Soalnya justru gue pernah, terus gue belum ngerti apa-apa nih. Ah Paro, masa lu kalah sama gue? Oh, emang lo ngerti? Ngerti lah. Enggak sih, gue dikit doang. Emang gimana tuh? Tapi seenggaknya gue ada usaha untuk ngerti. Ah, gimana? Jelasin dong. Jadi teman-teman dari ITB itu akan mengadain program. Nah, programnya adalah penyuluhan lebih lanjut tentang pemekaran desa. Nah, gue mau ikut. Oh gitu. Iya, emang lu bingung tentang apa aja sih? Wah, banyak sih. Nih, kalau misalkan desa dimekari kan berarti kan struktur pemerintahnya berubah nih. Pasti ada pemain baru dong. Habis itu, namanya struktur birokrasi, apakah bakal sama? Nah, habis itu, untuk peraturannya, apakah peraturannya ada yang baru? Atau peraturan desanya ngikutin peraturan desa induknya sampai dibuat peraturan baru. Nah, terus Udah kebanyakan. Mending lu ikut sama gue, ntar lu tanya pas penyuluhan. Jangan tanya sama gue. ya udah, mana coba infonya? Nah loh, masih banyak yang nggak tahu tentang pemekaran desa dan sistemnya ternyata. Padahal program ini sudah ada sejak 2021 loh teman-teman. Dan beberapa desa di Sumedang sudah masuk dalam tahap persiapan. Coba kita mulai dari apa sih pemekaran desa itu? Pemekaran desa adalah pemecahan satu desa menjadi 2 desa atau lebih. Kenapa sih perlu dimekarkan? Emang gak bisa ya jadi satu aja kayak sekarang? Pemekaran desa harus dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kesejahteraan masyarakat. Tapi, pemekaran desa tentunya tidak tanpa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang struktur birokrasi, hak dan kewajiban yang dapat mendatangkan konflik dan ketidakpuasan. Meski program ini sudah dimulai sejak 3 tahun silam, tapi kesadaran masyarakat mengenai hal ini masih rendah. Nanti kayak mereka lagi nggak tahu apa-apa tentang pemekaran desa, sistem birokrasinya, dan bahkan dasar hukum yang berlaku di masyarakat desa hasil pemekarannya. Untuk mengatasi masalah ini, kami dari kelompok 8, kelas 8 terdiri atas Aku Kevin Yusius Nugraha Sregar dengan NIM 198240008. Perkenalkan saya, Marcelino David Navarro dengan NIM 1612410. Benjamin Asia Bayan Nahor dengan NIM 161240092. Saya Dinar Nida Hoiruna dengan NIM 198240014. saya Dini Trimaharani dengan NIM 1924224. Kami akan membuat proyek dengan judul Pendalaman pemahaman birokrasi dan dasar hukum dalam bermasyarakat Pada masyarakat Desa Pananjung Sebagai hasil pemekaran dari Desa Cinanjung. Kenapa kami memilih proyek ini? Karena masyarakat desa Cinanjung memiliki latar belakang pendidikan dan keterlibatan yang beragam, dan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemerintahan desa yang baru. Proyek ini akan kami laksanakan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah survei, sosialisasi, dan yang terakhir adalah konsultasi hukum. Survei awal sendiri telah dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner yang mencakup 3 kategori pertanyaan untuk menjadi acuan awal pergerakan proyek ini. Di antaranya adalah tingkat pemahaman warga mengenai tugas masing-masing instansi desa, tingkat pemahaman warga akan alur birokrasi desa, dan tingkat pemahaman warga akan pembentukan produk hukum desa. Dengan beberapa hasil survei seperti berikut, masyarakat desa Cinanjung masih mengalami kesulitan untuk memahami pemekaran desa dan alur birokrasi desa. Selanjutnya adalah sosialisasi. Kami akan melaksanakan sosialisasi dalam 2 bentuk, tatap muka dan menggunakan alat peraga.
Sosialisasi ini dijadwalkan pada Oktober 2024 dan berlangsung suatu hari di Aula Desa Cinanjung dengan dukungan dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKD, dan masyarakat Desa Cinanjung. Kami akan menyajikan informasi tentang program pemekaran desa, alur birokrasi masyarakat desa yang akan dimekarkan, serta tugas-tugas dari pihak yang bertanggung jawab akan masyarakat. Sosialisasi ini juga didukung dengan alat peraga berupa pamflet yang akan disebarkan ke masyarakat Desa Cinanjung. Dan kegiatan terakhir adalah konsultasi hukum yang akan kami kemas dalam acara Sari Bebas Tanya. Konsultasi ini akan dilakukan pada bulan Oktober 2024, dari pagi hingga selesai di Balai Desa Cinanjung. Kami sendiri akan mengundang kepala desa, perangkat desa termasuk seksi pelayanan, seksi kesejahteraan, pemerintahan, administrasi umum, administrasi pembangunan, dan administrasi lain-lain. Selain itu BPD, LKD, Babin Kaptipnas, Puskesmas, untuk menjawab pertanyaan masyarakat dan mengatasi permasalahan secara langsung. Kami telah menyiapkan roadmap kegiatan agar proyek ini dapat dilaksanakan secara efektif. Berikut adalah roadmap kegiatannya. Pertama adalah melakukan survei dengan wawancara, mengidentifikasikan, dan kuesioner untuk mengukur kemampuan tugas, instansi, dan alur birokrasi. Kedua adalah persiapan dan koordinasi untuk mengatur logistik, administrasi, pamflet, dan materi sosialisasi. Ketiga merupakan puncak kegiatan, yaitu pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi hukum. Dan terakhir merupakan evaluasi berupa pemberian kritik dan saran dari masyarakat. Untuk jadwal kegiatan program kita bisa dilihat dari tabel tersebut. Pada Agustus, kami berfokus terhadap program pertama, yaitu melaksanakan survei. Pada bulan September, kami akan melakukan persiapan berupa pengaturan logistik dan administrasi, serta pencetakan pamflet-pamflet dan materi sosialisasi. Dan pada bulan Oktober, koordinasi dan puncak program kami berada pada minggu ketiga bulan Oktober, serta ditutup dengan evaluasi di minggu keempat Oktober. Untuk menjalankan program ini, kami membutuhkan biaya sebesar Rp10.160.000 dengan rincian sebagai berikut. Sebagai penutup, pemekaran desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan. Melalui proyek ini, kami berupaya membantu masyarakat Desa Cinanjung untuk memahami hak, kewajiban, dan alur birokrasi. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi perubahan dan berkontribusi dalam pembangunan desa yang baru. Terima kasih atas perhatian dan